Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini merupakan ibadah Minggu Trinitas sekaligus penutupan bulan Pentakosta yang biasa kita wujudkan dalam ibadah unduh-unduh. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman dan pengharapan. Kiranya kegembiraan iman dan pengharapan dalam ibadah minggu ini melimpah atas kita semua. Sebagaimana telah diwartakan melalui surat penggembalaan Majelis GKJ Sidomukti, bahwa meskipun percakapan tentang new normal atau kenormalan baru sudah sedemikian santer, namun kenormalan baru tidak berarti bahwa kita akan kembali ke kehidupan normal seperti tidak ada COVID-19. Normal baru adalah istilah untuk menegaskan bahwa kita akan memasuki sebuah masa dengan cara hidup yang baru, di mana kita akan menyesuaikan diri untuk hidup bersama dengan COVID-19. Pada masa normal baru tersebut, nantinya masyarakat sudah diperbolehkan beraktivitas kembali termasuk ibadah di gereja. Yang sebelumnya kita diharuskan tinggal di rumah, namun ingat bahwa COVID-19 masih belum lenyap. Itu berarti kita justru harus secara lebih serius menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas kita. Dengan perkembangan situasi di Kota Salatiga, Majelis berpendapat bahwa normal baru belum kondusif dan untuk dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Majelis telah memutuskan bahwa ibadah selama bulan Juni 2020 masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis akan mempersiapkan segala sesuatu guna mengantisipasi jika ibadah betul-betul bisa dilayankan di gereja dengan menerapkan protokol kesehatan secara sangat ketat. Hal ini teknis akan diberitahukan sebelum pelaksanaan ibadah di gereja dilaksanakan.
Kini perkenankanlah kami sampaikan warta gereja Minggu 7 Juni 2020. Lowongan pekerjaan. Kantor Klasis Salatiga Bagian Selatan atau KSBS membutuhkan tenaga staf administrasi dengan kriteria pria atau wanita usia 20 sampai 30 tahun. Persyaratan berkas lamaran dapat dibaca pada buletin warta gereja. Berkas lamaran dikirimkan ke kantor Klasis Salatiga Bagian Selatan paling lambat tanggal 20 Juni 2020. Atestasi keluar. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah mengirimkan surat keterangan pindah gereja atau atestasi keluar ke Gereja GPIB Paulus Jakarta Pusat bagi Saudara Pinardi Priambodo warga kelompok Paulus. Saudara Pinardi Priambodo sekarang beralamat di Apartemen Sudirman 4 A 30 AL Jalan Kyai Haji Mas Mansur 35 Jakarta Pusat. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga mengucapkan selamat bersekutu bersama jemaat Tuhan di tempat yang baru. Demikian warta jemaat pada hari ini. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19, bait 1, 3, dan 5. Ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam keyakinan akan karya penyelamatan Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 13 ayat 13, menjadi nats penuntun kita memasuki ibadah Minggu Trinitas pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 13, bait 1, 2, 3, dan 4. Keselamatan lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, Tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, Tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami. Berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Allah kami yang besar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang besar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Saudara-saudari, keagungan rahmat Allah dalam karya penyelamatannya hanya akan mampu kita selami dalam kerendahan hati. Menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasih-Nya. Oleh karenanya, marilah kita memeriksa hati dan batin kita sendiri, agar kegembiraan hakiki dalam rahmat-Nya menjadi berkat dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian,
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamatanmu di Minggu Trinitas ini, demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Kidung Jemaat 300 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan kita terima sebagaimana juga sabdanya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 22 sampai 25. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 246, bait 1 dan 3 kita pujikan menyambut sabda Tuhan yang kita dengar. Tuhan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada bacaan Sabda Tuhan pada ibadah Minggu Trinitas kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sekarang untuk memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Karya penyelamatan-Mu sungguh amat nyata bagi kami semua, Tuhan. Karya keselamatan yang utuh dan sempurna yang Tuhan sudah nyatakan dalam karya pemulihan kehidupan umat-Mu, manusia di bumi. Namun demikian kami menyadari dosa, salah, dan kelemahan menjadi bagian keterbatasan diri kami ini. Namun rahmat-Mu sungguh besar, melampaui segala salah dan dosa kami. Hari ini di Minggu Trinitas, ketika kami menghayati dan merenungkan sungguh akan karya penyelamatan-Mu yang sempurna dan lengkap itu, kami pun rindu Tuhan, Engkau bersabda, agar dengan demikian sabda-Mu itu menjadi terang bagi langkah kehidupan kami, mewujudkan karya pemulihan-Mu bagi kehidupan manusia dan dunia. Kami membuka hati kami sekarang, bahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami siap untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu, agar kehidupan kami diterangi senantiasa oleh sabda-Mu. Dan melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, dan dengan tekun kami melakukannya dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4a. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat,
dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerangan itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan semua itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa
Bacaan kedua. Salam. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada di Minggu Trinitas. Minggu Trinitas adalah hari Minggu terakhir sebelum kita masuk pada minggu-minggu biasa. Dan penempatan Minggu Trinitas sesudah Minggu Pentakosta itu untuk memberi penegasan bahwa karya penyelamatan Allah dalam karya penyelamatan yang utuh, karya penyelamatan Allah dalam penghayatan karya utuh Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah penuh sempurna. Dan berbicara tentang Trinitas, saya teringat ada sebuah ikon yang sangat terkenal. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang pernah melihat ikon ini. Ikon ini diberi judul Troika, artinya Trinitas atau Tritunggal. Ikon ini dibuat oleh seorang teolog Rusia bernama Andrei Rublev di abad ke-15.
Gambar yang Bapak Ibu lihat ini adalah reproduksi dari ikon Troika yang digunakan oleh komunitas TC di Prancis. Aslinya berada di Biara Tritunggal Kudus di Zagorsk, Rusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ikon ini diambil dari cerita di kitab Kejadian pasal 18 tentang kunjungan 3 orang tamu di rumah Abraham. Mereka dijamu oleh Abraham dengan cawan di meja. Ada 3 pribadi yang digambarkan memang di dalam ikon itu. Abraham menjamu mereka. Nah, Andrei Rublev menafsirkan ketika tamu istimewa itu melambangkan Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Di belakang 3 figur yang hadir itu, di belakang sana nampak ada sebuah rumah yang melambangkan gereja. Lalu di tengah ada pohon yang melambangkan kehidupan, dan yang di samping selanjutnya adalah batu karang yang melambangkan keselamatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rublev melukiskan ketiga pribadi itu dengan raut wajah dan formasi yang sedang berkomunikasi, yang bersekutu satu dengan yang lain, ada di dalam sebuah komunion, bersekutu satu dengan yang lain. Yang menarik adalah Rublev juga memperlihatkan bahwa ada ruang-ruang kosong di antara mereka itu. Dan Rublev hendak mengatakan bahwa ruang-ruang kosong itu adalah tempat yang tersedia untuk kita. Ruang-ruang kosong itu adalah tempat yang tersedia bagi kita. Menurut Rublev, kita juga diundang untuk turut dalam persekutuan dengannya. Kita juga diundang untuk turut ada dalam komunion bersama dengannya. Nah, Bapak Ibu, ini sungguh amat menarik, karena ada undangan bagi kita untuk turut bersekutu, untuk turut berkomunio dengan Allah. Turut merasakan, turut menikmati betul kehadiran Allah. Nah, Abraham mengekspresikan komunio itu dalam hal menjamu tamu istimewa itu dan merayakan perjumpaan itu. Diekspresikan sedemikian rupa komunio itu ketika Abraham menjamu tamu-tamunya ini, tamu istimewa ini, lalu merayakan perjumpaan itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, penafsiran Rublev terhadap kitab Kejadian pasal 18 ini saya kira memberikan makna spiritualitas yang mendalam untuk kita, yang juga saya kira itu bisa kita hayati pada kesempatan saat ini. Dalam hiruk pikuk, dalam carut marut, dalam kekacauan dan kegalauan dunia saat ini, umat Allah diundang untuk bersekutu dengan Allah yang selalu hadir. Umat diundang untuk menikmati kebersamaan, komunio bersama dengannya. Dia yang selalu hadir, pun di tengah-tengah dunia yang carut marut, yang kacau, yang galau, yang penuh kemelut saat ini. Berkomunikasi dan berkomunio dengan Allah, itu yang justru akan menjadi kekuatan spiritual. Perayaan perjumpaan, dan saya kira itu yang ingin dinampakkan oleh Rublev melalui ikonnya ini.
kebersatuan dengan Dia, menikmati kehadirannya, berkomunio dengannya. Nah, merayakan terus-menerus perjumpaan dengan Allah juga akan menjadi kekuatan hati dan batin umat agar tidak mudah menyerah kalah menghadapi tantangan dunia. Umat Allah justru dapat menimba kekuatan hati dan batin dalam perjumpaan spiritual dengan Allah. Dan mestinya umat diundang untuk terus menemukan, merasakan, dan menikmati perjumpaan dengan Allah. Tetapi momentum dan kesempatan itu bisa saja terlewatkan oleh umat. Mengapa? Oleh karena umat acap kali juga terdorong dan terseret oleh sesuatu yang lain. Umat yang bisa terkungkung oleh sesuatu yang lain sehingga momentum itu menjadi hilang. Menemukan, merasakan, menikmati perjumpaan dengan Allah sebagai sebuah momentum dan kesempatan yang meneguhkan dan menguatkan itu lalu menjadi hilang. Sekali lagi, ketika umat justru terdorong dan terseret kepada sesuatu yang lain, umat terkungkung kepada sesuatu yang lain di tengah gejolak dan kemelut dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ikon Rublev kita mendapat pesan untuk menjumpai dan merasakan kebersatuan dengan Tuhan. Di bumi kita tetap bisa merasakan kebersatuan dengan Tuhan pun di tengah kemelut dan gejolak dunia, sebab Ia hadir juga dalam gejolak kemelut dunia. Tetapi Bapak Ibu, pada kata-kata Tuhan Yesus dalam narasi penutup Injil Matius yang kita baca dalam bacaan Injil kita hari ini, kita menemukan hal yang mirip namun dengan nuansa yang berbeda. Kalau pada ikon Rublev kita mendapat pesan untuk menjumpai, untuk menemukan, supaya bisa merasakan kebersatuan dengan Tuhan di bumi ini, pun di tengah situasi yang sulit itu, dalam kemelut itu. Tapi pada narasi penutup Injil Matius, kata-kata Tuhan Yesus ini kepada kita justru dinyatakan kita tidak menemukan nuansa bahwa kita diundang untuk turut serta dalam perjumpaan dengan Dia, tetapi Dia yang justru menjumpai kita. Dia yang menjumpai kita. Kalau Rublev menafsirkan Kejadian 18 bagaimana kita diundang untuk mengisi ruang-ruang itu ada dalam kebersatuan dengan Tuhan. Dia yang hadir pun di tengah kemelut dan situasi sulit. Tapi Dia ada di sana, temukan Dia. Nah, di narasi penutup Injil Matius yang ada bukan kita diundang, tetapi Dia yang menjumpai kita. Dia yang ada bersama dengan kita. Kata menyertai yang diterjemahkan dari kata Yunani met, yang artinya memang diartikan sebagai dengan, with you. Jadi narasi penutup ini hendak mengatakan bahwa di bentangan perjalanan ke depan yang harus ditempuh oleh para murid, sepanjang kaki melangkah, sepanjang langkah itu pula Tuhan bersabda, I am with you. Aku denganmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan aku menyertaimu, aku denganmu. Dimanapun, maka sepanjang langkah ke depan yang harus ditempuh, dan bahkan dalam langkah-langkah yang tidak selalu mudah dan gampang, tapi sepanjang langkah dan setiap langkah, Tuhan mengatakan, aku bersamamu.
Aku denganmu. Ini yang saya katakan, kalau Rublev justru mengajak kita, seakan mengundang kita untuk menikmati, merasakan perjumpaan kebersatuan dengan dia. Injil Matius menampakkan justru ia ada bersama dengan kita. Saya denganmu. Nah, apakah langkahmu berat karena beban? Atau langkahmu gontai karena keputusasaan? Sabda Tuhan tetap sama. Aku bersamamu. Aku denganmu. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita mendapat sebuah pengajaran iman yang begitu berharga. Sesungguhnya Tuhan hadir. Dia maha hadir. Pun dalam segala masalah, pergulatan, pergumulan, sakit, penyakit, kegagalan, kepedihan, kesedihan, keterpurukan, bahkan ketidakberdayaan kita, Ia maha hadir. Ia adalah Allah yang dengan kasih-Nya hadir dalam segala realita kehidupan umat, apapun itu. Ya, sayang. Sebab setiap kali kecemasan dan ketakutan telah menghalangi kita untuk merasakan kehadirannya. Kecemasan dan ketakutan telah membuat kita kehilangan momentum itu pula untuk ada dalam kebersatuan dengannya. Karena kecemasan, ketakutan telah mencuri anugerah berkat yang disediakan bagi kita. Anugerah berkat yang disediakan bagi kita bahwa aku denganmu sampai akhir zaman. Biarlah di tengah kemelut yang sedang kita hadapi, menghadapi COVID-19 yang kini kita masuk ke dalam pergumulan dan pergulatan umat manusia di dunia, kita masuk dalam kenormalan baru, kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Ia ada bersama dengan kita. Dan jangan biarkan lalu kecemasan dan ketakutan itu mencuri berkat yang Dia sediakan. Ia maha hadir, maka dalam setiap pergumulan dan pergulatan kita, sakit, penyakit, kegagalan dan kepedihan dan kesedihan dan keterpurukan dan ketidakberdayaan kita sekalipun, setiap langkah Ia ada bersama kita. Maka biarlah ini menguatkan dan meneguhkan kita semua, saudara-saudari. Kita belum tahu persis apa yang akan terjadi dan perubahan yang akan mungkin terjadi pada waktu ke depan. Maka bukan pada perubahan keadaan kita meletakkan pengharapan kita. Kita akan tetap terus melangkah, pun juga dengan tantangan dan hambatan yang akan kita tempuh. Tetapi setiap langkah kita ada sabdanya, aku bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mengakhiri bulan Pentakosta dengan perayaan unduh-unduh yang biasa kita rayakan setiap tahun. Tentu oleh karena pandemi COVID-19, perayaan unduh-unduh tidak bisa kita rayakan seperti biasa. Tetapi saya kira ini pun memberikan sebuah penghayatan yang mendalam kepada kita semua. Unduh-unduh sebagai sebuah ekspresi pengucapan syukur. Ada karya Allah yang tidak pernah berhenti memelihara kehidupan umat manusia dan bumi ini. Tetapi saya kira sekarang diingatkan kepada kita, ada pesan yang diingatkan kepada kita. Dan pesan untuk kita hari ini yang juga meneguhkan kita. Bumi tempat di mana kita berpijak, bumi tempat di mana kita ada di dalam ziarah perjalanan kehidupan ini, adalah bumi
yang masih berkecamuk. Bumi yang masih membutuhkan pemulihan dan penyembuhan. Bacaan pertama kita memberikan gambaran bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Tetapi kita mendapati sebuah realita sekarang. Bumi tempat kita berpijak sungguh membutuhkan pemulihan dan penyembuhan. Maka jika kita menghayati karya Roh Kudus yang memberikan kepada kita daya berkat sedemikian yang untuk memberdayakan kehidupan kita, maka saya kira dalam diri kita mengalir aliran air kehidupan bersama Roh Kudus. Dan aliran air kehidupan ini yang mesti kita alirkan kepada dunia yang sedang membutuhkan pemulihan dan penyembuhan ini. Saya kira unduh-unduh tahun ini di tengah situasi pandemi COVID-19 mengingatkan kepada kita tanggung jawab kita untuk mewujudkan pemulihan dan penyembuhan kehidupan bersama atas umat manusia dan dunia, bumi tempat kita berpijak ini. Tetapi sekaligus dengan itu saya kira unduh-unduh di pandemi COVID-19 sangat meyakinkan kepada kita karya pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Maka jika unduh-unduh selalu akan membawa kita pada penghayatan rasa syukur, maka biarlah unduh-unduh pesta panen di masa pandemi COVID-19 sungguh akan meneguhkan kekuatan hati dan batin kita untuk tidak kehilangan rasa syukur itu. Supaya dengan begitu, maka muncul buah-buah kehidupan yang sungguh dibutuhkan bagi pemulihan dan penyembuhan dunia saat ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penutupan bulan Pentakosta, perayaan unduh-unduh di Minggu Trinitas patut kita syukuri. Ini karya penyelamatan Allah yang begitu utuh dan penuh dinyatakannya kepada kita. Ia sudah melakukan dan mengerjakannya. Dia sedang mengerjakan dan dia akan menyempurnakan karyanya. Maka janjinya begitu nyata atas kita. Aku denganmu sampai akhir zaman. Amin. Saat teduh untuk kita semua, dan bersamaan dengan itu pada kesempatan ibadah Minggu Trinitas kali ini, akhir zaman. Amin. Saat teduh untuk kita semua, dan bersamaan dengan itu, pada kesempatan ibadah Minggu Trinitas kali ini, kembali kita disapa oleh anak-anak kita dari SD Kristen Petra 9, Surabaya, yang menyapa kita melalui pujian virtual choir mereka. Kembali kita menikmati sebuah sapaan yang menguatkan kita pula. Pandemi COVID-19 justru membuat sebuah keterhubungan sedemikian rupa. Anak-anak yang kekasih, SD Petra 9 Surabaya, terima kasih atas persembahan dan pelayanannya. Berkat Tuhan menyertai pula sepanjang tugas-tugas belajar yang untuk sementara ini harus belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian.
Kita terima pujian SD Petra 9 Surabaya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Nyanyikan dan masyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Berkicau menyambar surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, terciptakan dunia. Siang dan malam, langit bumi, semua yang ada. Berkicau menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Oh, agungkan namanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karya penyelamatanmu atas umat manusia dan dunia penuh sempurna. Engkau sudah melakukannya. Engkau sedang mengerjakannya pula sekarang. Dan kami meyakini Engkau akan menyempurnakannya. Sedemikian janjimu yang akan menyertai langkah kehidupan kami. Dalam setiap langkah hidup kami, betapapun kami melangkah di tengah kemelut, di tengah kegalauan dunia. Bahkan kami juga melewati situasi demi situasi, kesuksesan, kegagalan, sakit, penyakit,
ketidakberdayaan kami, namun kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan oleh karena Engkau bersama kami. Berada bersama dengan kami, mengambil bagian pula dalam setiap jerih juang gumul hidup kami di bumi ini. Terima kasih untuk sabda-Mu ya Tuhan, yang sungguh ini meneguhkan dan menguatkan kami ketika kami merayakan menutup bulan Pentakosta dengan perayaan unduh-unduh di Minggu Trinitas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati untuk memohonkan berkat daripada-Mu. Sedemikian kami merasakan karya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang langkah kehidupan yang telah kami lewati, maka kami pun mempercayakan langkah kehidupan kami di waktu dan masa yang akan kami lewati ke depan. Bersama dengan umat manusia di bumi, bersama dengan anak-anak bangsa, bersama dengan sanak saudara kami sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Yang kami tahu, kami akan memasuki masa dan era di mana kami akan menyesuaikan diri kami dalam normal baru, di mana kami akan berada bersama-sama dengan COVID-19 yang itu menuntut kami untuk mengelola dan menata kehidupan kami secara baru, yang itu akan memberi konsekuensi dalam banyak hal, seluruh aspek kehidupan kami. Maka kami pun hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami memasuki normal baru pun juga nanti dengan mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersatu hati untuk memohon berkat yang daripada-Mu Tuhan. Dalam setiap kerja dan karya yang kami harus terus lakukan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan berkati seluruh jerih lelah karya kami. Dan daripadanya Tuhan menyediakan berkat memelihara hidup kami. Bahkan sanak saudara kami yang oleh karena keadaan mereka harus bekerja di luar sana, di tengah situasi yang penuh risiko, Tuhan lindungilah mereka. Dan demikian pada kami semua, Tuhan mampukan kami untuk menjaga dan melindungi diri kami, seraya menjaga dan melindungi sesama. Bersama dengan semua orang, setiap pihak yang berupaya untuk menata segala sesuatu untuk menghadapi, melawan virus COVID-19 ini, para pemimpin bangsa kami, Tuhan anugerahi hikmat, dan kami semua Tuhan, pihak-pihak yang berperan di dalamnya, para dokter, perawat, para medis, para pelayan publik, berikut juga dengan keluarga mereka masing-masing. Lindungilah mereka, kuatkan dan teguhkan mereka, agar dengan demikian mereka mampu untuk melaksanakan tugas penuh tanggung jawab perwujudan cinta kemanusiaan. Memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan untuk warga jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, setiap pribadi yang juga bergumul menghadapi situasi penuh kemelut ini, terlebih keluarga-keluarga yang harus menghadapi situasi sulit. Kanan, kiri, depan, belakang ada dalam ancaman kemungkinan terinfeksi virus ini. Ya Tuhan, kami memohon perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan jika ada di antara keluarga-keluarga ini yang juga harus menjadi ODP, PDP ataupun juga positif terinfeksi virus, kami pun memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Kuatkan mereka semua untuk melewati dengan penuh pengharapan dan semangat untuk mampu memenangi pertarungan ini. Demikian juga Tuhan, kami bersatu hati memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik mereka bergumul dan bergulat di tengah situasi sulit ini. Kami memohonkan berkat secara khusus bagi Bapak Samijan di Kenteng, Ibu Lydia Sukarsi di kelompok Paulus, Ibu Sarimin, Saudari Susi di kelompok Paulus. Demikian pula
saudara-saudara kami yang kami tidak bisa sebut satu persatu, namun ialah Tuhan Engkau yang akan hadir di sana. Engkau yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka. Dan bahkan karya kemurahan Tuhan akan menganugerahi kesehatan yang prima kepada mereka semua. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami pun mempercayakan langkah kehidupan kami Tuhan, dalam kerja karya kami, belajar anak-anak kami dalam situasi sulit saat ini yang harus belajar di rumah, menempuh tes secara online, dan bahkan kami juga belum tahu kapan situasi ini akan berubah, anak-anak boleh kembali ke sekolah, namun biarlah Tuhan Engkau yang akan berkarya, menguatkan mereka pula, melewati masa-masa yang tentu tidak mudah bagi anak-anak kami, melawan kejenuhan karena tinggal di rumah. Kami memohonkan berkat daripadamu Tuhan atas mereka semua. Demikian pula ya Allah, kami mempercayakan pula kepadamu seluruh karya kesaksian pelayanan jemaatmu di GKJ Sidomukti, pun gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Pelayan-pelayan Tuhan, Engkau berkati mereka untuk mendampingi jemaatmu, agar mereka boleh terus berkarya, meneguhkan, menguatkan, mendampingi jemaat Tuhan, bahkan menyatakan karya kasih Tuhan. Ini doa syukur permohonan kami ya Allah. Kami naikkan dengan penuh yakin dan percaya kami akan karya penyelamatan dan rahmat-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur dalam bentuk persembahan. Adapun nats pembimbing yang akan membantu kita dalam memberikan persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan akan beredar diiringi dengan kidung pelengkap kidung jemaat 264
Bait yang pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan,
karena Engkau masih tetap melindungi dan menyertai kami. Walaupun masa-masa sulit ataupun masa-masa pahit yang kami hadapi dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau masih tetap melindungi dan membimbing serta menyertai kami. Sehingga kami dapat memperoleh berkat-berkat yang selalu Kau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Walaupun Tuhan, persembahan yang kami berikan mungkin sedikit di hadapan-Mu Tuhan, tetapi ini adalah merupakan satu kerelaan hati kami Tuhan untuk memberikan apa yang kami miliki kepada Engkau. Dan kami juga mempersembahkan persembahan unduh-unduh ini ke dalam kuasa-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan unduh-unduh yang kami sediakan dan kami siapkan dalam keluarga kami masing-masing, semua ini dapat berkenan di hadapan-Mu saja. Ya Yesus ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan di muka bumi ini. Dan kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengelola persembahan ini, sehingga kami dapat menikmati terus-menerus berkat yang Kau berikan kepada kami di gereja ini. Ya Yesus ya Tuhan kami, kiranya Engkau juga masih tetap menyertai kami untuk memperoleh berkat-berkat untuk minggu-minggu ke depan Tuhan, dan kami dapat dengan terbuka menikmati masa-masa pandemi ini Tuhan dengan rasa syukur, sehingga kami selalu mengucap syukur kepada-Mu dan kami selalu tetap memberikan persembahan-persembahan yang kami miliki ini kepada Engkau saja. Ya Yesus ya Tuhan kami, doa ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dengan kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidupmu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kidung Jemaat 351 bait 1 dan 2 sebagai pujian penutup kita.
satu-satunya Tuhan